sampai pada kebenaran Al-Quran, Al-Quran juga berhak dong mengklaim itu. Maka di sini sampaikan antakulu innama ungzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Bahwa dan sungguh kami tidak mungkin memperhatikan apa yang mereka baca. Maksudnya apa? Ya kami tidak memahami apa yang mereka katakan karena mereka tidak sebahasa dengan kami. Selain itu, kami dalam keadaan lalai dan sibuk dari memperhatikan apa yang mereka baca itu. Jadi alasan kenapa mereka tidak percaya pada Quran ya karena merasa bahwa bahasa Quran itu beda dengan bahasa mereka. Di mana bahasa Kipti maupun bahasa Ibrani yang dipakai kan memang jauh ya. Makanya satu di antara ketidakmauan Yahudi maupun Nasrani percaya terhadap Nabi Muhammad itu kan karena kalau Nabi Musa dan Nabi Isa itulah ya masih Bani Israel, masih satu suku lah itu, masih keturunan Yakub, Bani Israel itu. Sementara Yakub keturunan Ishak. Sementara Nabi Musa itu tidak ada garis dari keturunan itu, tapi keturunan Ismail. Meskipun nanti ujungnya sama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketidaksamaan bahasa, ketidaksamaan garis keturunan, nasab, ini juga yang memperuncing pertentangan antara Yahudi dan Nasrani dengan Nabi Muhammad SAW saat itu. Apalagi kemudian kitab yang diturunkan, yakni Al-Quran, juga kitab yang berbahasa Arab. Buat mereka waktu itu, kaum Arab itu kasta rendah dibanding dengan Bani Israel. Demikian pula bahasa yang dianggap bahasa kitab, bahasa ilahi, ya bahasa Kipti maupun bahasa Ibrani. Ya, jadi intinya kalau bahasa dulu bahasa Aramea ya, artinya ada yang mengatakan bahasa Aramea. Nah itu bahasa yang dianggap bahasa ilahiyah lah saat itu. Ya sama dengan kalau sekarang kita umat Islam ini kan bahasa yang dianggap bahasa ilahiyah atau bahasa yang dimengerti Tuhan kayak hanya bahasa Arab gitu loh. Sehingga kalau sekarang misalnya ada orang yang bikin tulisan baik tapi dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Melayu atau bahasa apa gitu, seperti derajat kebenarannya masih di bawah kalau kita berbahasa Arab. Nah, kayak gitu. Ternyata penyakit semacam itu yang melihat kebenaran dari sisi bahasa itu masih sama. Artinya bukan kok sesuatu yang sifatnya argumen modern, tapi itu argumentasi lama, kuno. Ayat ini menjelaskan itu. Jadi wa in kunna an dirasatihim laghafilin, yang dimaksud itu ya karena memang kami tidak terlalu memperhatikan lah apa yang dibaca Muhammad dan teman-temannya itu gitu. Kenapa ya? Karena nggak sebahasa lah dengan kami. Tidak hanya tidak sebahasa, tapi bahasa Arab waktu itu ya tidak dianggap bahasa representasi surga, tidak dianggap sebagai representasi bahasa ilahiyah, bahkan mungkin juga tidak dianggap berhak untuk menjadi standar kebaikan, kebenaran. Waktu itu dalil atau sesuatu dianggap benar baik itu kalau ditulis atau diucapkan dalam bahasa-bahasa Injil maupun bahasa Taurat. Bahasa Kipti, bahasa Ibrani atau bahasa Amarek atau Amaria tadi. Aramia gitu ya. Nah, ternyata sekarang saya tarik garis ke kekinian juga sama. Manusia, terutama yang beragama dan berilmu, terjebak pada itu tadi. Definisi yang salah tentang bahasa. Seolah-olah bahasa yang berhak untuk menjadi dalil itu hanya bahasa Arab. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan sesuatu
kebaikan, selaras dengan Quran, selaras dengan hadis, tapi tidak dalam bahasa Arab, nah itu dianggap wah apa itu ngedumel ngawur, nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, itu. Sehingga apa? Quran memang dalam bahasa Arab, tapi sebenarnya Quran itu bukan hanya sekedar bahasa Arab ya. Karena kalau kita lihat kan beda antara bahasa Arab Quran dan bahasa Arab keseharian dalam Arab kan beda. Kosakatanya beda. Arab yang di dalam Al-Quran ini benar-benar bahasa ilahiyah memang. Tidak mengikuti grammarnya bahasa Arab. Yang lebih mirip dengan bahasa Arab Quran itu ya bahasa Arab kuno yang sudah hampir punah. Atau disebut bahasa Arab Kufi. Kufi ya. Bahasa Arab yang sangat lama tidak dipakai. Tapi tetap saja tidak sama ya. Artinya sekedar mirip, tapi yang benar-benar Quran ini original atau murni dari bahasa Allah, firman Tuhan ya. Sehingga bukan bahasa Arabnya yang dianggap sebagai representasi kebenaran, tapi firman Allahnya. Jadi seandainya dulu Nabi Muhammad SAW itu diturunkan di Jepang gitu, mungkin ya bahasanya akan Al-Quran ini ya bahasa Jepang gitu. Seandainya Al-Quran ini dulu diturunkan di mana? Daerah Mesir sana, waktu itu Mesir kan ya bukan bahasa Arab gitu. Seandainya dulu Al-Quran ini diturunkan di daerah Afrika sana, ya mungkin akan bahasa Afrika sana itu. Jadi bukan karena kemudian bahasa Arab itu sebagai bahasa yang paling ini, enggak ya, karena Rasulullah Muhammad SAW itu lahir dan besar di sana. Jadi yang mulia itu bukan bahasanya, tapi yang mulia itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamnya, Nur Muhammadnya. Au taqulu anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Atau juga agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Nah, gitu. Jadi, andaikan Quran itu atau Nabi itu dibangkitkan dari kami, nah, artinya kenapa? Ya benar sih Muhammad itu. Tapi kalau seandainya Muhammad itu adalah orang Bani Israel gitu, mungkin akan lebih tepat. Intinya gitu. Andaikan Quran itu diturunkan dalam bahasa Ibrani, Kiti, atau Aramea yang mereka kenal, mungkin akan lebih apa ya, lebih keren lah, lebih tepat, sehingga kami pun lebih layak untuk mendapat petunjuk daripada kaum-kaum Arab itu. Jadi lagi-lagi manusia ingin mengatur Allah ya. Kalau Rasul ditentang karena tidak sesuai dengan standar manusia. Kenapa Rasul kok dikirim dari orang yang tidak terkenal, tidak viral, tidak berilmu, tidak berkasta, tidak pernah mondok lah istilahnya gitu. Zaman dulu itu. Nah kemudian kitabnya juga begitu. Kenapa kitab kok nggak diturunkan dalam bahasa kami, kok bahasa Arab itu kenapa? Jadi manusia itu secara apa ya, kurang ajar. Itu ingin mengatur Allah dengan standar-standarnya. Dan memang kerjaannya manusia begitu sejak dulu. Iya kan? Hmm. Lalu yang bikin tubuh kita, hidung, mata, bibir, telinga, tangan kita ini, kaki kita ini Allah. Lalu Allah bikin aturan. Macam-macam aturan berpakaian. Meskipun itu tubuhmu, rambutmu, tapi bukan rambutmu sebenarnya. Itu rambutnya Allah. Lalu Allah sebagai pemilik rambut menyatakan, untuk rambut yang perempuan harus ditutupi dengan kain sampai diulurkan ke dadanya. Tangan, kaki, seluruh tubuh ini, meskipun sekarang diamanahkan kepadamu, tapi itu milik Allah lah ya. Maka diberi batasan dengan ditutup aurat. Tapi manusia enggak. Maunya punya standar sendiri. Ya. Nah,
Dalam hal kitab juga begitu. Seandainya dulu Quran atau kitab itu diturunkan di tengah kami atau dalam bahasa kami atau kepada orang kami, tentu kami yang lebih layak untuk mendapat petunjuk. Nah, oh gitu lah. Kata Allah, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Kata Allah, sungguh telah datang kepadamu juga penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Kamu ngomong gitu, padahal dulu sudah pernah datang ke kamu itu. Baik Zabur, Taurat, Injil, dan sohifah-sohifah zaman dulu, udah. Tapi apakah kamu juga kemudian mengimani? Enggak. Di masa Nabi Musa itu yang benar-benar beriman bahwa Taurat itu adalah firman Tuhan, ya sedikit, nggak banyak. Apalagi di masa Nabi Isa. Nabi Isa secara status sosial rendah banget, wis gak sesuai kriteria sebagai sang Mesia atau sang penyelamat zaman itu. Ditambah lagi dengan materi tadi, ya kan? Nabi Isa juga pakai bahasanya sendiri, tidak bahasa sesuai Taurat, ya, makan didustakan. Jadi waktu itu juga tidak kok kemudian percaya Injil ketika periode Nabi Isa. Lalu ketika periode Nabi Musa sebelumnya, juga mereka Bani Israil kok enggak kok terus percaya juga kepada Taurat. Meskipun bahasanya sudah bahasa mereka. Kata Allah, faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah. Sudah kok datang kitab yang kepada kalian, ya sebagai petunjuk yang jelas, keterangannya nyata, dan juga sebagai rahmat. Tapi kamu enggak. Maka faman adzlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Maka mana coba yang lebih zalim daripada sudah ada petunjuk, sudah ada rahmat, sudah ada keterangan yang jelas, dan juga obat cemawis gitu ya. Artinya tersedia enak kalau kamu sakit jiwanya, hatinya, minum tuh obatnya. Kalau kamu butuh guide, map, Google Map itu juga bisa berfungsi sebagai peta jalan. Sudah, tapi kamu malah berpaling. Wasodafa anha, kata Allah. Maka sanad ladina, maka faman al siapa yang lebih rugi, yang lebih zalim daripada dibanding orang yang yaitu tadi mendustakan ayat-ayat Allah padahal sudah dikasih rahmat, sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih bayinah tadi dan syifa, tapi malah mendustakan. Coba siapa yang lebih zalim dari itu? Wasodafa anha, dan dia berpaling dari kebenaran, padahal setelah manusia nanti di akhirat semua itu berteriak-teriak kepingin mengikuti jalan yang sedang diikuti. Tapi tidak semua orang mampu kuatnya. Sanajzil ladzina yastifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yastifun. Kata Allah, kalau mereka tetap tidak mau taat, sungguh kami akan membalas mereka nanti dengan azab yang keras buat orang-orang yang berpaling karena sebab keberpalingan mereka. Nah, kalau sudah digituin gimana dulu? Makanya kan kita itu sebenarnya tidak punya banyak opsi dalam hidup ini. Opsi kita ya nurut Allah lah. Dengan mengikuti peta jalannya hamba-hambanya yang sudah lolos dan lulus. Jadi ibaratnya, kan kemarin misalnya, kami memang menyengaja itu untuk menguji kamu. Baik kekurangan ini dan sebagainya. Nah itu dalam rangka ujian itu banyak rintangan, halangan. Maka satu-satunya jalan agar selamat, ya mengikuti napak tilas jalan orang-orang yang sudah menjalaninya. Dan lulus sampai seberang belantara kehidupan sana, yang husnul khotimah, gitu loh. Terus tinggal ikut saja, kok kadang kita itu masih nawar-nawar. Ya. Apa yang ada di dalam hadis, baik qauliyah, baik fi'liyah, baik takririyah, baik hamiyah, maupun ahwaliyah,
itu sudah diikuti gitu aja. Ucapan Nabi, perilaku Nabi, cita-cita Nabi, pikiran Nabi, itu sudah diikuti gitu aja. Harusnya kalau mau selamat, karena itu jelas tapak tilas yang akan menuju kepada kelulusan keselamatan. Jadi sekarang tergantung kita tuh loh. Mau ngambil jalur kiri, enak sesuai nafsu, atau jalur kanan, mendaki tapi sesuai dengan ridho Allah. Oke? Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau diperdalam atau diperjelas dari ayat 156 sampai 157. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Pak kalau sering bertanya Pak ya. Iya. Oh, monggo silakan, silakan. Iya. Ini pertama yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan azab di atas azab? Azab di atas azab itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga masih berkaitan dengan ayat ini, pengingkaran terhadap Al-Quran, yaitu kejadian saat ini yang menghebohkan dunia adalah orang Palestina ya Pak ya. Nah, itu adalah pengingkaran orang Yahudi terhadap Al-Quran. Lantas kita sebagai orang Muslim, apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk Palestina, Pak? Karena yang saya cermati gini, di medsos itu kan sering sekali di-share hal-hal yang memiriskan ya Pak ya, kejadian di Palestina. Yang mana di bawah satu ada kalimat sebuah ancaman, kalau tidak di-share kita nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, ini siar yang seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa membantu menolong Palestina? Apakah cukup berdoa aja? Karena dengan share-share seperti itu kan sebuah bentuk ancaman yang akhirnya membuat empati kita untuk berdoa apa kayak ogah-ogah ini belum apa-apa, itu tidak men-share aja udah ada ancaman. Sedangkan kita diwasikan untuk mendoakan. Nah, ini sikap kita mensikapi share di medsos yang bentuk ancaman itu apakah memang harus seperti itu? Ya, dengan men-share itu harus kita lakukan men-share lagi kan tentunya tuh memenuhi kuota ya. Terus ya, lalu tindakan apa yang ideal kita lakukan untuk bisa membantu warga Palestina? Apa cukup dengan berdoa aja atau harus dengan men-share yang seperti di medsos itu dengan bentuk ancaman seperti itu? Itu terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan yang pertama tentang adabu fauqa adabnya. Adab di atas adab, artinya adab yang berlipat ganda. Adab berlipat ganda itu sering ditafsirkan sebagai pertama, memang nanti di akhirat itu tingkatan siksa bagi masing-masing orang itu berbeda. Ada orang yang sesat dan menyesatkan, terutama itu orang yang dia sudah sesat, tapi dia tidak merasa kalau dia sesat. Apalagi dia tokoh agama dan sebagainya gitu kan. Tapi karena dia tidak merasa sesat, maka dia juga mencoba mencari pengaruh untuk membuat orang mengikuti dia. Akhirnya kan banyak orang awam yang terpengaruh dan mengikuti. Nah, ini sesat dan menyesatkan. Maka ada yang disebut sebagai di'afaini. Maka siksalah mereka dengan azab 2 kali lipat. Itu untuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Itu ada itu dalam surat Ibrahim ayat 21, Al-Baqarah ayat 166, 167, Al-Ahzab ayat 66, 67, 68, tentang orang-orang bawahan kaum ardhalun yang nanti di akhirat menuntut kepada pemimpin agamanya untuk diselamatkan karena ternyata mereka masuk neraka. Akhirnya pemimpin agamanya ya bilang, lu ya enggak bisa, kamu ngikuti saya ya nggak tahu kalau saya sesat, nih kamu ya salah sendiri gitu.
Akhirnya si pengikut ini juga gitu, ya Allah kembalikan aku ke dunia, saya akan mencari guru pemimpin yang benar-benar kau ridhoi, bukan hanya karena viral terkenal atau banyak murid, tapi benar-benar kau ridhoi. Sementara pemimpin agama saya yang telah menyesatkan saya itu, siksalah yang berlipat ganda gitu. Nah, itu tentang siksa akhirat. Ada model semacam itu. Nah, sementara adab di atas adab kalau di dunia, itu tadi. Sudah pun di akhirat disiksa, di dunia juga kadang juga disiksa duluan. Karena perbuatan-perbuatan zalimnya. Itu yang pertama, tentang siksa. Dan yang kedua, tentang Palestina. Palestina jelas menggugah rasa kemanusiaan kita, humanisme kita. Tanpa orang Muslim pun kalau melihat kengerian semacam itu, mesti tumbuhlah eh, rasa empati, rasa simpati itu mesti tumbuh. Nah, bagaimana kita mensikapi? Ya sama, kita tetap harus menyuarakan keprihatinan. Itu dulu. Yang kedua, kemudian kalau mampu memberikan donasi, berikan donasi. Baik harta, tenaga maupun. Ya. Yang keempat, ini sama. Tetap berdoakan. Kenapa? Jangan meremehkan doa loh ya. Jangan hanya bisa kok hanya doa. Ya karena doa itulah yang menjadi andalan orang beriman. Ad-doa syaiful mu'minin. Doa itu adalah pedangnya orang beriman. Nah, kita kan dibatasi memang oleh kondisi ya. Kalau misalnya sampean ingin membantu jihad tenaga ke sana sebagai tenaga kesehatan, ya kalau mampu monggo. Tapi ketika sampean tidak mampu, maka itu tadi mensuplai, mensupport dari sisi biaya misalnya, atau kemudian memberikan harapan dengan membuat tulisan-tulisan yang menggugah kesadaran umat Islam. Silakan aja, monggo aja. Nah, kalau share dan sebagainya, monggo aja selama itu memang diniatkan untuk menggugah empati dan simpati. Saya rasa enggak ada salahnya ya, dan itu hak setiap orang. Cuma kadang memang apa baik kayak platform-platform medsos itu kadang mulai melakukan aturan ketat ya untuk panel melarang hal semacam itu. Tapi kalau secara hak kita enggak apa-apa, itu hak masing-masing ya. Yang paling penting adalah doa, karena kemenangan apapun enggak bisa kalau enggak karena pertolongan Allah. Pasti semua karena pertolongan Allah. Oke, saya rasa itu. Enggak ada lagi? Jadi ancaman-ancaman di medsos itu gue seadanya tidak men-share itu kan sebenarnya nggak ada masalah kan di situ. Nah, itu Gitu. tidak hanya tentang Palestina toh yang kemudian ini adalah doa yang ini kalau Anda tidak meneruskan maka ancaman begini itu mengada-adakan apa yang tidak dianukan oleh Allah. Jadi tidak baik lah. Kalau mau share tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Tapi kalau pakai dikasih ancaman-ancaman kalau nggak nge-share begini, lah kalau yang terima itu nanti ngantuk terus kehapus, masa ya dapat siksa karena ngantuk kan kehapus ya. Tidak usah diperhatikan ya itu. Ada lagi? Terima kasih. Ada? Oke. Yang ayat tentang bagaimana antara orang Yahudi dan Nasrani itu berantem sesama mereka ketika mereka awalnya mengatakan bahwa hanya orang Yahudi yang dan Nasrani yang memiliki kebenaran, Muhammad itu tidak memiliki kebenaran plus. Tapi kemudian ketika antar mereka pun ya berantem juga. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 113 coba lihat itu. Betapa mereka juga awalnya kan itu bahasa Quran itu nggak bahasa kami Bani Israel. Coba kalau diturunkan dalam bahasa kami, mungkin kami akan lebih itu kan. Tapi ketika antar mereka ya saling 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 mengaku paling benar dan saling mengaku tidak benar untuk yang lain. Coba itu dibuka surat Al-Baqarah ayat 113. Enggak, yang tadi belum baca bisa dibaca, silakan.
Izin Gus. Dan orang Yahudi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Sadaqallahul Azim. Terus Gus. Jadi perdebatan itu sudah terjadi sejak dulu. Terjadi antara mereka, tapi begitu ada hal yang menyinggung mereka, mereka bersatu untuk mengatakan, wah, yang Quran itu bukanlah sebuah standar kebenaran gitu. Tapi begitu mereka sudah menang gitu, antar mereka ya tetap saling tuding, wah, Yahudi itu bukan kebenaran. Satunya, wah, Nasrani itu bukan kebenaran gitu. Jadi makanya ya wis biarkanlah itu menjadi lana maluna walakum amalakum lakum dinukum waliyadi. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Dan sekali lagi, bagi dulur-dulur yang misalnya pas dibuka pertanyaan dan memiliki pertanyaan tapi malu, silakan dijabri, enggak apa-apa. Supaya apa? Nanti bisa jadi pertanyaan sampean itu yang sampean mungkin malu atau minder, nanti kok gini ditanyakan. Jadi itu pertanyaan penting. Dan memang Allah membuka penjelasan itu melalui pertanyaan sampean yang kemudian bisa didengar oleh semua dulur-dulur gitu. Karena kalau pertanyaan hanya antar Japri gitu kan yang dengar dan yang tahu hanya yang Japri. Tapi kalau nanti diflorkan di forum seperti ini bisa jadi ilmu untuk semua dulur. Ya. Jadi jangan malu, silakan ditanyakan baik lewat tulisan maupun lisan dalam forum ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang applicable, yang kita dimampukan Allah untuk melaksanakan arahan Allah, menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Sehingga kita dalam siratal mustaqim yang kata Allah, hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu, kita bisa mengikutinya ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وعلنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعالى الحمد لله وقد استغفرك واتوب اليك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد حسدنا من الجن والشياطين سمك ربنا نجينا ولنا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا